Pemirsa, tingginya kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah ini membuat rumah sakit yang melayani pasien penuh. Warga Kudus yang terpapar COVID-19 bahkan harus dirawat di Rumah Sakit Pati, Jawa Tengah. Belasan pasien COVID-19 dari Kudus berbaur dengan pasien lain di Rumah Sakit KSH Pati, Jawa Tengah. Belasan pasien dari Kudus ini dialihkan ke Rumah Sakit Pati akibat rumah sakit di Kudus yang kewalahan menangani pasien COVID-19 dan mengalami overkapasitas. Para pasien yang baru terkonfirmasi positif COVID-19 harus menunggu di depan UGD untuk mendapatkan penanganan. 261 pasien saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit dan 552 lainnya menjalani isolasi mandiri. Tingginya penyebaran COVID-19 di Kudus membuat petugas Polres Kudus melakukan penyekatan di sejumlah titik. Bus-bus pariwisata yang hendak masuk di perbatasan Kudus Demak diminta putar balik. Pemerintah kabupaten menutup semua tempat pariwisata, termasuk wisata religi ke makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Warga juga diminta melakukan swab test. Ya pemirsa, kasus aktif COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah ini meningkat hampir 6 kali lipat dibandingkan 2 pekan lalu. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah bergabung bersama News Siang Bupati Kudus, Bapak Hartopo. Selamat siang Pak Hartopo. Selamat siang, Baik. Dita. Pak Hartopo, hingga saat ini berapa jumlah kasus COVID-19 di Kudus? Untuk di Kudus, laporan dari tadi malam, belum sekarang ini baru diadakan untuk tes laboratorium lagi, itu sampai 822 kasus. Semuanya ini apakah dirawat di rumah sakit atau berapa yang isolasi mandiri, Pak? Untuk yang di rumah sakit sekitar kurang lebih 200 sekian. 200 sekian yang sisanya untuk isolasi mandiri. Baik. Lalu dengan peningkatan COVID-19 ini, apakah benar Kudus melakukan pengetatan warga dari luar Kudus untuk masuk atau bisa dibilang lockdown seperti itu? Bukan, kalau lockdown bukan. Nah, nanti perekonomian mati kalau Kudus dibilang lockdown. Jadi pengetatan aja. Jadi setiap ada perbatasan untuk masuk wilayah ke Kabupaten Kudus, ini tentunya kita alihkan terutama untuk mobil-mobil wisata. Bis, LF, atau mungkin mobil-mobil wisata yang lain dari luar kota, kita adakan pengecekan dulu. Kalau dia untuk niat, untuk wisatawan dan mau untuk ke Kudus, tentunya dari tempat pariwisata sudah kita tutup semua. Baik wisata umum maupun wisata religi di Kudus ini. Tapi dengan pengetatan memutarbalikkan mobil atau bis ini yang masuk ke Kudus, ini tentunya jangan sampai menjadikan kerumunan yang ada di Kudus walaupun tempat-tempat wisata yang lain sudah ditutup. Jadi cuma hanya lewat aja di Jalan Lingkar, dan untuk perbatasan-perbatasan, karena Kudus ini perbatasan ada 3 kota ya, Kota Jepara, Purwodadi, juga Pati. Nah, jadi ini 3 tempat ini atau 4 tempat ini yang kita fokuskan untuk kita adakan checkpoint di situ terkait orang yang baru masuk di dalam Kudus itu sendiri, Pak. Kalau mau masuk ke Kudus, berkas apa yang harus dilengkapi, Pak? Tentunya antigen. Sudah ada antigen yang sudah masih efektif, artinya 1 kali 24 jam, itu harus ada. Kalau enggak, kita adakan secara random atau tim medis yang ada di perbatasan itu langsung mengecek langsung atau untuk ngecek rapid antigen itu sendiri. Sampai kapan penutupan tempat wisata ataupun juga pengetatan ini dilakukan, Pak? Sampai waktu yang belum ditentukan, karena selagi untuk COVID ini masih melonjak terus, naik terus, kita akan memberlakukan ini. Baik, kalau untuk pusat perbelanjaan ataupun juga restoran, apakah juga ditutup? Untuk pusat perbelanjaan, kita ada kapasitas pembatasan. Jadi pembatasan sudah kita kasih tahu sesuai dengan surat edaran Bupati. Untuk yang jualan restoran atau pedagang kaki lima, warung-warung, semua take away atau harus dibungkus, tidak boleh makan di tempat. Artinya apa aturan yang berbeda sebenarnya, Pak, dengan Kudus sebelum melakukan pengetatan ini? Adakah aturan yang mungkin lebih spesifik disampaikan seperti itu sehingga mobilitas warga bisa dibatasi? Ya,
Artinya kalau makan, rumah makan masih kita perbolehkan makan di tempat, artinya di situ saling buka masker, saling ngobrol sambil makan, nah itu sangat potensi sekali untuk penularan. Maka dari itu, kalau dibungkus dibawa pulang, makanya di rumah bukan di restoran itu sendiri. Yang artinya ini lebih spesifik terkait di dalam untuk surat edaran dari Bupati ini supaya tidak ada berkerumun di luar. Dan ini pun jam malam ada, kita berlakukan lagi sampai jam 9 malam. Baik, jadi ada pemberlakuan jam malam dan juga sejumlah pintu masuk ya, ini diperketat kembali. Terima kasih Bapak atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.